Halo semuanya, ini Rio dan ini Nina. Rio dan Nina baru akan menginjak masa puber atau pubertas. Kalian tahu apa itu pubertas? Yuk, perhatikan. Pubertas adalah waktu di mana tubuh anak-anak berubah menjadi tubuh dewasa yang bisa bereproduksi. Umur Rio dan Nina sama-sama 11 tahun. Tapi mereka tidak puber di saat yang bersamaan loh. Itu karena anak perempuan umumnya puber lebih cepat daripada anak laki-laki, yaitu antara usia 8 sampai 13 tahun. Sementara laki-laki umumnya puber di usia 10 sampai 13 tahun. Nah, saat tubuh kita siap untuk puber, kelenjar kecil di bawah otak yang bernama kelenjar pituitari akan mengeluarkan dua hormon. Yang satu, hormon pertumbuhan. Hormon ini bikin kita lebih tinggi dan besar. Pastinya, tiap orang akan tumbuh dengan berbeda-beda karena perbedaan gizi dan faktor keturunan. Yang kedua, hormon gonadotrofik yang akan menyuruh organ reproduksi menghasilkan hormon testosteron dan estrogen. Tubuh anak laki-laki akan menghasilkan hormon testosteron yang akan membuat alat reproduksinya menjadi lebih besar serta mulai memproduksi sperma. Selain itu, biasanya akan muncul bulu di daerah sekitar penis, ketiak, kaki, dan wajah. Suara Rio menjadi lebih dalam dan mungkin muncul jakun di lehernya. Rio juga mulai lebih banyak berkeringat dan bau keringatnya menjadi lebih khas. Kayaknya harus mulai pakai deodoran nih. Selain itu, kulit Rio jadi lebih berminyak dan menyebabkan munculnya jerawat. Mungkin Rio juga akan mengalami hal yang terlihat seperti pertumbuhan payudara. Iya, payudara. Tapi biasanya ini akan menghilang dengan sendirinya dalam waktu 1 atau 2 tahun. Selain perubahan fisik, Rio juga akan mengalami hal yang disebut mimpi basah. Mungkin kamu pernah bangun dan tiba-tiba celana sudah basah seperti bekas ngompol. Padahal bukan. Ini terjadi karena mimpi basah. Mimpi basah adalah proses ejakulasi alami yang terjadi karena penuhnya kantung testis oleh sperma, sehingga tubuh mengeluarkan cairan sperma dan sperma yang ada di dalamnya pada saat kita tidur. Gak perlu malu dan merasa bersalah. Ini bagian yang biasa dari pubertas dan tidak bisa dikendalikan. Pada umumnya setiap laki-laki akan mengalaminya. Cairan sperma dan sperma yang tidak dikeluarkan dari tubuh akan diserap kembali dan dikeluarkan lewat keringat. Nah, bagaimana dengan Nina? Karena Nina anak perempuan, tubuhnya akan menghasilkan hormon estrogen yang membuat organ reproduksinya menjadi lebih besar dan sel telur di dalam organ Nina mulai menjadi matang. Sel telur yang sudah matang akan dilepaskan satu persatu dalam proses yang disebut ovulasi. Sebelum terjadi ovulasi, dinding uterus atau biasa disebut rahim akan membuat lapisan tebal, bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya pembuahan. Kalau sel telur ternyata tidak dibuahi, tubuh akan mengirim sinyal bahwa dia sudah tidak dibutuhkan. Sel telur larut bersama lapisan dinding uterus dan dikeluarkan dari vagina. Ini yang disebut dengan menstruasi atau haid. Mungkin kamu akan mengalami tanda-tanda datangnya menstruasi, seperti payudara membengkak dan terasa nyeri, kembung, kram di punggung, kaki atau perut, dan berjerawat. Tanda lain adalah munculnya perasaan tegang, cemas, atau bahkan murung. Semua tanda-tanda ini disebut gejala pramenstruasi. Jangan panik ya, PMS ini wajar kok, karena saat menstruasi, kadar hormonmu akan naik turun. Perempuan biasanya memakai pembalut untuk menampung darah menstruasi. Saat menstruasi, pembalut harus diganti setidaknya 3-4 jam sekali, supaya bakteri tidak tumbuh dan organ reproduksi tetap bersih. Jangan lupa untuk selalu mencuci pembalut dengan air dan atau melipat dan membungkusnya dengan koran, tisu atau plastik sebelum dibuang untuk menjaga kebersihan.
Menstruasi yang normal biasanya berlangsung selama 3-7 hari. Kalau menstruasimu berlangsung jauh lebih lama dari itu, atau kamu harus mengganti pembalut setiap jam karena terlalu banyak darah yang keluar, periksakan diri ke dokter ya. Proses mulai dari menstruasi, ovulasi, sampai menstruasi lagi disebut siklus menstruasi. Kalau siklus menstruasimu masih belum stabil, jangan khawatir. Siklus menstruasi bisa berubah-ubah karena hormon, keadaan psikis, atau mungkin juga tanpa sebab apapun. Tanda-tanda fisik yang terlihat, Nina mulai mengalami pertumbuhan payudara. Kadang, satu payudara akan tumbuh lebih cepat dari yang lain. Tapi tenang aja, biasanya pertumbuhannya akan berakhir dengan cukup berimbang kok. Jangan lupa memakai BH yang bisa menopang payudaramu dengan baik. Dan jangan memakai yang ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil. Umumnya, bulu-bulu halus juga akan tumbuh di daerah ketiak dan sekitar vagina. Dan panggul mulai melebar. Seperti Rio, Nina juga akan lebih banyak berkeringat dan kulitnya mulai berminyak dan mungkin berjerawat. Mencuci wajah 2 kali sehari bisa membantu mengurangi minyak dan kotoran menumpuk di wajah yang menyebabkan jerawat tumbuh. Laki-laki yang sudah bisa ejakulasi dan perempuan yang mulai mengalami menstruasi umumnya sudah bisa bereproduksi jika melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, kita harus bisa bertanggung jawab, menjaga diri, dan menghargai tubuh kita sendiri. Orang tua sudah mulai memberikan kepercayaan kepada kita untuk mandiri. Dan kepercayaan itu harus dijaga dengan baik. Ingat loh, setiap orang akan mengalami puber di saat yang berbeda. Mungkin kamu punya teman yang bertambah tinggi 6-7 cm dalam setahun. Padahal tinggimu hanya bertambah 4 cm. Atau ukuran payudaramu lebih besar daripada teman-teman lainnya. Jangan khawatir atau malu. Kita semua diciptakan dengan keunikan masing-masing. Hai para gadis, kalau berat tubuhmu bertambah, jangan langsung berdiet ya. Kamu masih butuh banyak gizi untuk bertumbuh. Dan diet akan membuat pertumbuhanmu tidak maksimal. Sayang kan? Karena organ reproduksimu sekarang aktif bekerja, jaga kebersihan badan selalu ya. Mandilah dengan teratur dan pastikan untuk membersihkan organ reproduksi dengan menggunakan air bersih. Ganti pakaian dalam setiap hari dan pakai celana dalam berbahan katun yang tidak terlalu ketat. Dalaman yang ketat bisa membuat daerah reproduksi menjadi lembab dan memudahkan tumbuhnya bakteri. Untuk laki-laki, celana yang terlalu ketat juga membuat testis menjadi terlalu panas. Nanti kualitas sperma kamu bisa menurun. Selain tubuh, ada lagi yang berubah karena puber. Seringkali emosi kita juga akan mengalami perubahan. Mungkin kamu jadi lebih sensitif, tidak suka dikritik, atau diejek oleh teman. Perasaanmu jadi lebih kuat dan intens, padahal sebelumnya biasa-biasa aja. Kalau kamu suka sesuatu, kamu bisa jadi tergila-gila padanya. Dan kalau kamu tidak suka, kamu bisa benar-benar membencinya. Kamu bisa berubah dari ceria menjadi sedih dalam waktu yang singkat. Atau membandingkan diri dengan teman yang lain. Kamu mungkin jadi banyak bertengkar dengan keluarga karena tidak mau diatur-atur lagi. Kamu mau lebih mandiri dan membuat keputusan-keputusan sendiri. Kalau sudah puber, mungkin ada perasaan lain yang muncul kalau melihat lawan jenis. Kamu jadi kagum dengan tetangga yang sering main bareng kamu. Atau teman sekolah yang cantik atau ganteng. Takut dengan perubahan ini? Tenang, kamu gak sendiri kok. Semua perubahan ini wajar dan pasti dilalui setiap orang. Walaupun dalam waktu yang berbeda-beda. Cari tahu informasi lebih banyak mengenai proses pubertas. Supaya kamu tahu persis apa yang sedang kamu hadapi. Bicaralah pada guru, orang tua, saudara, kenalan, atau teman yang bisa kamu percayai. Kalau kamu merasa orang tuamu tidak mengerti dengan perasaanmu, coba ajak mereka bicara. Orang tua juga pernah puber loh. Mereka kurang lebih tahu apa yang kamu hadapi dan hanya berusaha melindungimu. Yang penting,
Tunjukkan kalau kamu bisa bertanggung jawab, supaya kamu dilihat sebagai anak yang bisa dipercaya. Yang paling penting, isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan kreatif atau olahraga bisa menjadi sarana untuk melepaskan ketegangan dan stres. Karena tubuh kita akan menghasilkan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih bahagia. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk menghadapi pubertas?